Saya pikir memang setiap goals perlu kemudian ada segmen khusus cara memahami informasi apa yang terekam, kemudian ide atau esensinya, kenapa itu direkam, kemudian bagaimana merekamnya, dan kemudian bagaimana cara membacanya. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik, dan saya pikir kalau memang memungkinkan memang perlu ada semacam kembali lagi saya ingat dengan P4 dulu, itu ada butir-butirnya. Jadi setiap butir itu mengandung makna apa. Nah, ini yang kayaknya 18 goals ini perlu ada terjemahan butir-butirnya apa, kemudian ini mendapatkan datanya itu seperti apa, kemudian cara membacanya seperti apa. Saya pikir ini menarik, Gus Ivan, yang kemudian ketika ada pemahaman yang sudah dikuasai, maka kemudian pengejauhantahan atau penerapan dalam pembuatan kebijakan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan akan menjadi lebih mudah. Kira-kira itu, Gus, yang bisa saya cermati dari apa yang tadi disampaikan tentang membaca hasil data SDGs desa, kemudian berdasarkan goals yang ada. Dan hari ini ternyata kita dengan waktu yang terbatas ini mungkin satu goal saja yang bisa terungkap, walaupun akan menarik ketika memang kemudian ini menjadi semacam modul. Kalau menurut saya ini akan menarik menjadi satu modul, jadi materinya bisa terkirim ke teman-teman, kemudian teman-teman diberikan ruang untuk tanya jawab. Oh, ini kayak apa sih? Oh, ini kalau di desa saya kejadiannya kayak gini, dan seterusnya. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya tangkap, saya berikan catatan. Dan kerabat desa, teman-teman pendamping profesional desa yang mungkin datanya belum keluar dan seterusnya, ini mungkin karena memang sedang ada satu proses migrasi data yang semoga sebelum 31 Desember ini semua bisa terselesaikan. Jadi sampai 31 Desember mungkin pertanyaan-pertanyaan kok belum keluar ya mungkin tidak perlu lagi ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti Anda sedang menanyakan hal yang sebenarnya sudah jelas jawabannya. Satu proses migrasi sedang terjadi. Baru mungkin kita berharap minggu depan bagian-bagian mana yang belum keluar dan seterusnya bisa dikonsultasikan atau dikomunikasikan melalui Sapa Desa yang kemarin di klub sarapan SDG sudah saya share, mulai dari nomor pusat sampai di nomor tiap-tiap kabupaten. Jadi saya yakin tim dari Kemendes di Sapa Desa juga mereka-mereka yang paham betul handling komplain, sehingga bisa diarahkan kemana ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang disampaikan ke Sapa Desa. Jadi kayaknya yang kalau di tingkat desa itu ada pejabat penanggung jawab informasi desanya, nah mungkin teman-teman di Sapa Desa perlu tahu ketika ada komplain apa atau pertanyaan apa, maka harus diteruskan kemana. Dan saya berharap Sapa Desa benar-benar efektif nanti menjadi sarana komunikasi, karena Kementerian Desa sudah mendapatkan apresiasi sebagai salah satu lembaga yang sukses dalam keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kemudian ada yang WA ke Sapa Desa tapi nggak direspon sampai sebulan, nah ini perlu dipertanyakan itu apresiasi dari Komisi Informasi Publik, karena kebetulan ada teman juga di sana, saya nanti bisa komplain ke Komisi Informasi Publik gimana ceritanya bisa mendapatkan apresiasi sementara respon dari
ruang publik yang ditawarkan itu ternyata sangat lambat dan seterusnya.